Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberikan kesehatan, dan selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, di mana dia telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelum saya melanjutkan materi saya, ada baiknya saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahrin Kolban Gaul dengan NIM 2103227, dan tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengelola perkebunan yang diampu oleh Pak Wahyu. Dan materi yang saya bawakan adalah budidaya kelapa sawit. Sebelum mengetahui apa saja budidaya kelapa sawit, kita harus mengetahui apa itu kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu alternatif pengembangan energi baru terbarukan sebagai pengganti bahan bakar minyak dan dari fosil melalui teknologi hydrocracking dan isomerisasi. Minyak kelapa sawit dengan gas hidrogen dapat menghasilkan bahan bakar nabati seperti grain diesel, naphtha, dan bioaftur. Walaupun secara teknologi hal ini telah dapat dilaksanakan secara komersial, keberhasilan program bahan bakar nabati ini hanya dimungkinkan ketika sumber bahan baku tersedia dalam jumlah banyak dengan harga yang wajar. Suatu kondisi yang kami percaya hanya dapat terjadi jika petani perkebunan rakyat mengambil peranan sebagai pemasok yang kuat. Hal tersebut dapat terwujud ketika posisi tawar perkebunan meningkat sebagai akibat naiknya produktivitas lahan dan tanaman sebagai fungsi dari naiknya pengetahuan petani pekebun rakyat. Perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia merupakan pekebun kemitraan yang terikat dengan perusahaan inti, pekebun mandiri atau swadaya, perkebunan plus-plus, dan perkebunan perbantuan. Yang pertama ada perkebunan mandiri, tidak terikat dengan suatu perusahaan perkebunan, menjual produksinya secara bebas ke PKS atau pengumpul tingkat desa. Pada umumnya, perkebunan mandiri ini membangun kebun dengan pengetahuan lokalnya atau melalui proses belajar dari sesama pekebun atau meniru praktik perusahaan perkebunan terdekat. Yang kedua ada pekebun plus-plus, adalah pekebun plasma atau pekebun kemitraan yang membuka kebun-kebun baru di lahan pekarangan maupun lahan hasil jual beli dengan penduduk sekitar atau sesama perkebunan. Perkebunan plus-plus semakin ekspansif, membuka kebun-kebun baru sejak pola KKPA dan pola KPNRP atau kredit pengembangan energi nabati revitalisasi perkebunan dijalankan. Yang ketiga ada pekebun perbantuan, adalah pekebun mandiri yang dibantu oleh pihak lain dari sebagian kebunnya, misalnya bubuk, pupuk, dan asistensi teknik agronomis dari pihak lain. Umumnya yang melakukan supporting tersebut adalah pemerintah daerah melalui APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Walaupun pola kemitraan sudah terbukti baik, tetapi sekiranya untuk saat ini perlu disesuaikan seiring dengan perubahan zaman. Perubahan zaman ini dapat dengan peranan petani swadaya sebagai kekuatan ekonomi baru sebagai penyimbang dalam industri kelapa sawit yang menuntut perbaikan standar budidaya sebagai syarat bagi perkebunan rakyat untuk move on. Sebelum kita memasuki budidaya kelapa sawit, ada baiknya kita mengetahui apa saja itu biologi kelapa sawit. Biologi kelapa sawit. Nama Latin kelapa sawit Elias guinensis berasal dari bahasa Yunani kuno Elaia yang berarti zaitun. Nama ini diberikan karena buahnya mengandung banyak minyak. Tanaman elegan ini berasal dari daerah tropis basah di Afrika dan masih memiliki kekerabatan dengan kelapa. Kelapa sawit ini memiliki organ vegetatif berupa daun, batang, akar, serta organ reproduksi berupa bunga dan buah. Yang pertama daun. Daun kelapa sawit merupakan daun menjemuk. Daunnya menyerupai daun pada tanaman kelapa. Panjang pelepah daun sekitar 6,5-9 meter, tergantung varietasnya. Semakin pendek pelepah daun, semakin banyak populasi kelapa sawit yang dapat ditanam persatuan luas
sehingga semakin tinggi produktivitasnya. Jumlah anak daun pada setiap pelepah berkisar antara 250 sampai 400 helai. Produksi pelepah daunnya selama 1 tahun dapat mencapai 20 sampai 30 pelepah. Daun terdiri atas bagian-bagian. Yang pertama ada kumpulan anak daun yang mempunyai helaian dan tulang anak daun. Yang kedua, rasis yang merupakan tempat anak daun melekat. Yang ketiga ada tangkai daun yang merupakan bagian antara daun dan batang. Yang keempat adalah seludang daun yang berfungsi sebagai perlindungan dari kuncup dan memberi kekuatan pada batang. Umumnya, daun kelapa sawit memiliki filoktasis atau susunan daun yang merupakan kelipatan angka 8. Daun termuda yang sudah mengembang sempurna secara konvensional dinamakan daun nomor 1. Sedangkan daun yang masih terbungkus seludang atau pupus daun atau spare leaf dinamakan daun nomor negatif atau negatif 1 sampai negatif 2 dan seterusnya. Daun yang memiliki nomor sampai pasti berada pada fase fisiologis yang sama dari urutan proses inisiasi daun sampai proses layunya daun. Yang kedua ada batang. Batang kelapa sawit berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20 sampai 75 cm. Tinggi batang bertambah sekitar 45 sampai 60 cm per tahun, tergantung varietas. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, semakin panjang umur ekonomis tanaman. Batang diselimuti oleh pangkal, pelepah daun tua sampai kira-kira umur 11 sampai 15 tahun. Setelah itu, bekas pelepah daun mulai rontok, biasanya mulai dari bagian tengah batang, lalu meluas ke atas dan ke bawah. Batang kelapa sawit tua biasanya sudah tidak ada lagi bekas tangkai pelepah daun tua, kecuali sedikit di bawah tajuknya. Selanjutnya ada akar. Akar berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah, serta sebagai salah satu alat respirasi. Sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut, terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Yang pertama akar primer, umumnya berdiameter 6 sampai 10 mm, keluar dari pangkal batang dan menyebar secara horizontal dan menghujam ke dalam tanah dengan sudut beragam. Yang kedua ada akar sekunder berdiameter 2 sampai 4 mm. Akar tersier berdiameter 0,7 sampai 1,2 mm. Akar kuarterner berdiameter 0,1 sampai 0,3 mm. Panjangnya hanya 1 sampai 4 mm dan tidak berlignin atau zat kayu. Selanjutnya ada bunga. Kelapa sawit merupakan tanaman berumah satu, artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Rangkaian bunga jantan terpisah dari rangkaian bunga betina. Walaupun demikian, kadang-kadang dijumpai juga bunga jantan dan betina pada satu tandan. Umumnya tanaman kelapa sawit melakukan penyerbukan silang. Bunga munculnya dari ketiak daun, dan setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan daun satu inflorescen atau bunga majemuk. Beberapa bakal inflorescen biasanya gugur pada fase-fase awal perkembangannya, sehingga pada individu tanaman terlihat beberapa ketiak daun tidak menghasilkan inflorescen. Yang kelima ada buah. Buah atau brondolan terkumpul di dalam tandan. Dalam satu tandan terkira sampai 1.600 brondolan. Tanaman muda akan menghasilkan 20 sampai 22 tandan per tahun. Jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12 sampai 14 tandan per tahun. Berat setiap tandan sekitar 2 sampai 35 kg. Berdasarkan ketebalan cangkang, kelapa sawit dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, Piscifera, yaitu tipe yang tidak membentuk cangkang dan umumnya mengalami aborsi buah. Piscifera fertil dapat mengandung 40% minyak. Yang kedua, Dura, yaitu tipe yang memiliki tebal cangkang 2 sampai 8 mm dengan ekstraksi minyak 16 sampai 18%. Yang ketiga ada Tenera, merupakan hibrida dari Dura dan Piscifera dengan cangkang tipis 0,5 sampai 4,0 mm. Ekstraksi minyak sekitar 22 sampai 32% atau lebih, tergantung varietasnya. Berdasarkan warna kulit buahnya, kelapa sawit dikelompokkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, Nicrescens,
Buah berwarna ungu sampai hitam pada waktu muda dan berubah menjadi jingga hitaman pada waktu matang. Tipe buah Nigrances hampir dominan ditemukan pada varietas Tenera yang ditanam secara komersional. Yang kedua, Virensens. Pada waktu muda, buah berwarna hijau, dan ketika matang, warnanya berubah menjadi jingga kemerahan. Nah, tetapi ujungnya tetap kehijau-hijauan. Yang ketiga ada Albenscens. Pada waktu muda berwarna keputih-putihan, sedangkan setelah matang berubah menjadi kekuning-kuningan, dan ujungnya berwarna ungu kehitaman. Daging buah tidak mengandung karotenoid. Minyak dalam mesokap mulai disintesis pada periode 120 hari setelah antesis dan mulai berhenti pada saat buah terlepas dari tangkainya atau membrondol. Sintesis minyak yang masih terdapat pada daun dan buah yang sudah dipanen dapat diabaikan karena jumlah kecil sekali. Hal yang harus diperhatikan adalah naiknya kandungan asam lemak atau bebas pada tandan buah yang sempat menginap di TPH atau tempat pengumpulan hasil atau loading rack pabrik. Selanjutnya ada ekologi kelapa sawit. Daerah pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai pada 15 derajat sampai 15 derajat lintang utara dan 15 derajat lintang selatan. Ketinggalan lokasi atau altitude, perkebunan kelapa sawit yang ideal berkisar antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut atau DPL. Kelapa sawit menghendaki curah hujan sebesar 2000 sampai 2500 mm per tahun dengan periode bulan kering lebih kecil 75 mm atau bulan tidak lebih dari 2 bulan. Suhu optimum untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 29 sampai 30 derajat Celcius. Intensitas penyinaran matahari sekitar 2 sampai 7 jam per hari. Kelembapan optimum yang ideal sekitar 80 sampai 90%. Kelapa sawit dapat tumbuh pada jenis tanaman pozolit, latosal, hidromorfik, kelabu, aluvial, atau regosol. Nilai pH optimum adalah 5,0 sampai 5,5. Kelapa sawit menghendaki tanah yang gembur, subur, datar, dan berdrainase baik, dan memiliki lapisan solum yang dalam tanpa lapisan padas. Kondisi topografi pertanaman kelapa sawit sebaiknya tidak lebih dari kekelerengan 25%. Artinya perbedaan ketinggian antara dua titik yang berjarak 100 mm tidak lebih dari 25 meter. Yang selanjutnya ada tahap pertumbuhan kelapa sawit. Tahap pertumbuhan dan perkembangan banyak tanaman budidaya telah dideskripsikan oleh sekelompok ilmuwan menurut prinsip-prinsip skala BBCH atau biologi Sess Bundestotenat atau Chemises Industri yang diperluas sejak 25 tahun yang lalu. Skala BBCH saat ini telah dikenal dan menjadi rujukan dalam penelitian administrasi serta budidaya pertanian dan hortikultura. Karena pionologi merupakan ilmu yang mengintegrasikan lingkungan, meteorologi, dan klimatologi. Fakta-fakta ini mengidentifikasi tujuan mendasar dan harapan yang ingin dicapai para peneliti untuk pendekatan praktis dan penggunaan skala. Prinsip-prinsip dalam skala BBCH adalah skala umum untuk kerangka kerja skala individual yang akan dikembangkan. Skala ini juga dapat digunakan untuk spesies tumbuhan yang saat ini belum memiliki skala khusus. Tahapan pinologi yang sama pada setiap spesies tumbuhan diberikan kode yang sama. Yang pertama, untuk setiap kode BBCH diberikan deskripsi dan setiap tahapan penting dilampirkan gambar ilustrasi atau foto dan digunakan karakteristik morfologi eksternal yang mudah dikenal. Yang kedua, kecuali ditanyakan secara khusus, hanya perkembangan cabang utama yang diperhitungkan dalam pertimbangan. Selanjutnya ada tahapan pertumbuhan merujuk pada individu tumbuhan yang ada dalam satu hamparan. Selanjutnya ada nilai-nilai relatif untuk ukuran penting yang spesifik spesies dan varietasnya digunakan untuk indikasi ukuran. Selanjutnya ada tahapan pertumbuhan sekunder 0 sampai 9 sesuai dengan bilangan ordinal dan nilai presentasi. Selanjutnya ada pasca panen atau perlakuan penyimpanan diberi kode 99, perlakuan benih setiap penanaman diberikan kode 00.
Kemudian kita masuk ke pembahasan pembibitan. Di samping jenis tanah, kuantitas pembibit atau jenis dan pertumbuhannya merupakan faktor utama yang paling menentukan tingkat produksi. Rehabilitasi faktor jenis dan kualitas tanaman setelah beberapa tahun tumbuh di lapangan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, perlu pengelolaan pembibitan dengan memperhatikan 3 faktor utama. Yang pertama, pemilihan jenis, kecambah atau bibit unggul, atau potensi produk tinggi. Pemeliharaan bibit selama di pembibitan. Yang ketiga, ada seleksi bibit. Yang pertama, pemilihan jenis kecambah. Kualitas kecambah merupakan faktor utama menentukan tinggi dan rendahnya produksi. Pemilihan kecambah berkualitas penting dilakukan guna memastikan tingginya produksi. Tujuannya untuk mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Standarnya secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Secara genetik, kecambah unggul di kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Yang ketiga, ada caranya. Sebagian 26 varietas, 16 di antara dihasilkan oleh produsen benih swasta, telah dilepaskan sebagai varietas unggul yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia. Potensi produk produsen benih kelapa sawit domestik di Indonesia tahun 2008 dan 151 juta butir kecambah, sedangkan kebutuhan pasar diperkirakan mencapai 230 juta butir, sehingga pemerintah atau Deptan pada tahun ini membuka keran impor benih dari luar negeri atau DAMI Papua Nugini, ASD Costa Rica, dan Malaysia. Selanjutnya ada pemeliharaan. Kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang baik, kecambah unggul sekalipun sulit bereproduksi tinggi, pemeliharaan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Tujuannya untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Standarnya pertumbuhan bibit normal. Caranya, baby bag sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan setiap intilasi air yang sudah dipasangkan sebelum kecambah datang. Kecambah yang datang langsung diseleksi, lalu ditanam di baby bag atau pre-nursery. Pemilihan di pre-nursery meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyiraman. Penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 85 mm. Selanjutnya ada kebutuhan air 0,2 sampai 0,3 liter per baby bag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikrokriko. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gebor agar tidak terjadi erosi pertumbuhan tanah di dalam baby bag. Selanjutnya ada pengendalian gulma. Dilakukan dengan cara manual atau mencabut gulma dalam baby bag. Bersamaan dengan pengendalian gulma tersebut dilakukan penambahan tanah ke dalam baby bag untuk bibit doyong dan yang tersembul akarnya. Pemupukan. Aplikasi pemupukan dapat dilakukan secara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepas unsur hara secara terkendali. Penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari setelah penyiraman dengan air selesai dilakukan pada pagi atau siang hari. Pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nursery sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung logam berat seperti tembaga, air raksa, dan timah. Pengendalian hama dan penyakit pada umumnya dilakukan secara manual seperti memasang jaring atau paranet dan mengutip hama di lapangan. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari setiap jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm. Kebutuhan air 2-3 liter per large bag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikrokriko yang menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam large bag. Pengendalian gulma. Pengendalian gulma dalam large bag dilakukan dengan cara manual sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Konsolidasi bibit atau mendirikan dengan menegakkan bibit doyong dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma.
Gulma di antara ladybug dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida glifosat amiposet 480 AS dosis 2-2,5 liter per hektar blanket, konsentrasi 0,5%. Nozzle digunakan adalah polyjet kuning atau FDF VLV 200. Posisi nozzle harus lebih rendah dari permukaan ladybug. Pemupukan secara konvensional dilakukan dengan pemberian NPK konform 15-15 sampai 6-4 sebanyak 5-10 gram setiap 2 minggu mulai transplanting sampai umur 7 bulan. Dilanjutkan dengan NPK konform 12-12-17-2 sebanyak 20-30 gram setiap bulan sampai umur bibit 12 bulan. Pemupukan dengan pemberian pupuk CRV seperti Meister MX26 14+3 cukup dilakukan sekali dengan dosis 50 gram per bibit pada saat transplanting dari pre-nursery ke nursery dan ditambah poster 30 gram NPK 15-15 64 pada umur 9 bulan. Pemupukan harus menggunakan takaran. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan baik yang patogenik maupun fisiologik diupayakan secara manual. Pengendalian secara kimia adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi pertama dilakukan pada saat kecambah diterima kebun. Kecambah abnormal, patah atau busuk harus dibuang ke pre-nursery atau PN. Dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke nursery. Selanjutnya kita masuk ke penanaman kelapa sawit. Ya, yang pertama yaitu pemancangan. Pemancangan atau pengajiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya untuk memberi tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan yang menanam cacangan. Alat-alat yang digunakan, kompas dan geopositioning system atau GPS. Yang kedua, apnea level atau clinometer. Yang ketiga ada kayu pancang atau pancang kelapa dan pancang anak. Yang keempat ada tali plastik atau kawat. Yang selanjutnya ada pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Pemupukan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam menggunakan alat atau pengukur atau mal. Tujuannya untuk memberi media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat-alat yang digunakan adalah cangkul, alat pengukur atau mal dengan ukuran 90 cm sampai 90 cm. Takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar atau rock phosphate. Standarnya, lubang tanam telah diselesaikan dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Ukuran lubang tanam ideal adalah 90 cm x 90 cm dikali 60 cm atau minimal 60 cm dikali 60 cm dikali 60 cm. Tanah hasil galian harus dipisah antara topsoil atau selatan lubang dengan subsoil atau utara lubang. Dinding lubang tanam harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Pada saat penanaman, topsoil ditimbunkan lebih dulu, lalu subsoil. Pupuk ditabur secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 gram sampai lubang tanaman. Yang ketiga kita melanjutkan penanaman. Penanaman ladybug dari bola tanam dilakukan dengan cara mengoyaknya. Lalu bibitnya diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Baiklah, masuk kita ke identifikasi pokok. Identifikasi pokok non-valuer atau abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejala dapat terlihat. Yang pertama,
Yang pertama, pertumbuhan pelepah daun berputar. Yang kedua, bercak orange. Yang ketiga, penyakit tajuk atau crown disease yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah. Sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Yang keempat, ada anak daun pada pelepah sempit memanjang. Susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Pelepah daun tegak, anak daun kering, dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal. Bertunas atau bercambang, pokok kerdil atau kurus akibat hama atau penyakit. Pokok raksasa tetapi tidak berbuah atau jagur. Yang kedua, identifikasi pokok non-valuer atau abnormal pada fase generatif. Pada bagian generatif, gejalanya dapat terlihat buah pada tandan mengalami absorpsi dan membusuk. Dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil. Pokok steril dan tidak berubah. Kita lanjut pemeliharaan tanaman. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan bereproduksi tinggi yang berkelanjutan, sesuai dengan persaingan dan pengambilan unsur hara. Suhu dan kelembaban yang optimum, penyinaran yang optimum, tekstur tanah yang baik atau cocok. Pengendalian gulma harus dilakukan dengan cara yang benar karena kesalahan dalam pengendalian gulma akan menyebabkan kerusakan lahan dan tanaman. Kerusakan lahan tersebut berupa erosi dan pemadatan tanah yang secara langsung akan menurunkan produksi. Kerusakan tanaman antara lain berupa pelukan akar yang dapat merusak tanaman secara langsung serta mengganggu proses pengambilan unsur hara dan akan menyebabkan akar mudah terinfeksi cendaan atau penyakit. Untuk mendapatkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma. Pengendalian gulma meliputi pekerjaan. Yang pertama itu pengendalian lalang atau semprot lalang, whipping lalang, garuk piringan, penyemprotan piringan, pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil. Yang kedua yang selanjutnya ada bongkar tumbuhan pengganggu, yang selanjutnya ada bobot pakisan. Kita lanjut yang selanjutnya ada konversi pada tanah. Tanah merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Tujuannya untuk mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Standarnya, sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan. Jenis-jenis sarana konservasi tanah yang pertama itu kacangan tertutup pada tanah dan tanah rata, kacangan dan benteng teras, serta tapak kuda dan pada tanah yang agak miring dan miring. Terus teras bersambung pada tanah miring dan sangat miring, tapak kuda pada tanah miring dan penanaman pada tanah timbun. Pembuatan parit, drainase pada tanah-tanah rendah di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Selanjutnya ada alat, sesuai dengan kebutuhan baik secara manual atau cangkul maupun mekanis alat-alat berat atau bulldozer atau ekskavator. Yang selanjutnya ada rotasi sesuai dengan kebutuhan. Umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat bereproduksi optimal, keberadaan lalang perlu dikendalikan. Tujuannya untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam pengendalian unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25%. Selanjutnya ada standarnya kebun bebas dari lalang. Cara-caranya, kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali lalang yang bisa dikendalikan dengan wiping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida. Tahap-tahapan pekerjaan wiping lalang yang pertama adalah kain tenun yang berukuran 3-12 cm dibalutkan pada 3 jari tangan. Rumput lalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitar pangkalnya dengan menggunakan arit kecil atau guris. Jari tangan yang telah dibalut dicelupkan ke dalam larutan herbisida, lalu diperas sedikit agar tidak menetes.
Penyampuan atau wiping dimulai dari batang-batang sampai ke ujung daun secara merata dan basah, lalu dilakukan perhelai daun lalang. Hindari pecahnya batang atau daun lalang, apalagi terjabut sewaktu wiping atau pembersihan sampah. Untuk menghindari terjadinya lalang yang tidak di wiping atau tertinggal, atau terjadi pengulangan wiping, maka ujungnya lalang yang telah di wiping diputus sekitar 1 cm sebagai tanda. Herbisida yang dipakai adalah glyphosate seperti amosphosate 480 AS atau konsentrasinya 1,0 sampai 1,3%. Plusnya surfaktan atau konsentrasi 0,5%. Pertumbuhan lalang yang sporadis atau terpencar-pencar akan lebih efektif jika dikendalikan dengan metode spot spraying. Metode pengendalian yang efektif pada pertumbuhan lalang yang meluas atau shade adalah cara penyemprotan total atau black kick spraying. Jenis herbisida yang efektif untuk lalang jenis herbisida yang efektif untuk lalang yaitu amosphosate 480 AS, kawasannya 6,0 sampai 7,0, kawasan terlindungnya 4,0 sampai 5,0, jenis alatnya Solo atau CP15, jenis nozzle V-Levi 200 polyjet biru, dan volume semprotnya 200 sampai 250 hektar dan 400 sampai 600 hektar. Yang selanjutnya adalah garuk piringan. Keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dari gulma juga dapat menghindar tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit. Tujuannya, membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan sampah, dan tumbuhan lain untuk memudahkan pengutipan, perondolan, dan tempat penaburan pupuk. Standarnya piringan harus bersih, jari-jari piringan 1 meter dengan umur 1 sampai 2 tahun, 1,5 meter dengan umur 2 sampai 3 tahun, dan 2 meter umur 3 tahun sampai 4 tahun. Cara-caranya, piringan digaruk bersih dengan alat garuk. Gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Di lahan rendahan atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Garuk piringan rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi kedua mengarah keluar. Demikian selanjutnya bergantian arah. Selanjutnya adalah penyemprotan piringan atau pasar pikul dan TPH. Salah satu upaya untuk mengurangi populasi gulma di perkebunan kelapa sawit yaitu dengan penyemprotan herbisida. Tujuannya di piringan untuk memudahkan pengutipan berondolan dan tepat penaburan pupuk. Di pasar pikul untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan. Pada TPH untuk mengurangi loses akibat berondolan tertinggal di TPH. Standarnya piringan dan pasar pikul dan TPH bersih dari gulma. Cara-caranya, semprot piringan pada pasar pikul dan TPH yang didominasi gulma, rumput lalang, dan anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida. Dosisnya 250 sampai 375 cc per hektar, konsentrasinya 1 sampai 1,5%. Dan amiron 12,5 cc atau hektar, konsentrasinya 0,05%. Rotasi penyemprotan 3 sampai 4 kali setahun. Piringan yang disemprotkan berjari-jari 2 meter, lebar pasar pikul 1,2 meter, dan luas TPH 3 meter sampai 4 meter. Sasaran semprotan adalah pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilaksanakan sekaligus. Cara penyemprotan dilakukan dengan berjalan di pasar tikus dan memasuki piringan di sebelah kanan atau kiri serta mengelilingi pokok sesuai tanda panah. Lalu keluar ke pasar tikus, demikian seterusnya hingga sampai ke jalan, dan jika ada TPH maka TPH tersebut sekalian disemprot. Selanjutnya ada pembongkaran tumbuhan pengganggu atau BTP. Tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekitaran tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam menyerap air, udara, dan sinar matahari. Tumbuhan berkayu juga merupakan gulma yang sulit diberantas dengan herbisida. Oleh karena itu, pembongkaran tumbuhan berkayu biasanya dilakukan secara manual. Tujuannya untuk mencegah tumbuhan berkayu
menyaingi tanaman kelapa sawit dalam hal penyerapan air, udara, dan sinar matahari. Standarnya, areal kebun bebas dari tumbuhan berkayu baik di piringan, pasar pikul, maupun di gawangan. Cara-caranya dilakukan dengan membongkar tumbuhan berkayu termasuk anakan liar kelapa sawit atau kentosan sampai akar-akarnya. Selanjutnya ada pembabatan pakisan di gawangan. Pakisan merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di areal tanaman kelapa sawit. Pakisan yang berada di gawangan perlu dibabat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan kelapa sawit. Tujuannya, menekankan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapatkan cahaya matahari yang cukup, menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Standarnya, gawangan bersih dari pakisan yang bertumbuh tinggi. Yang dibolehkan tumbuh adalah pakisan non-pakis kawat yang tingginya hanya sampai 50 cm. Cara-caranya, pakisan dibabat secara manual. Jika memungkinkan, dapat melakukan penyeropotan dengan mudah menggunakan cara campuran herbisida Amiron 20 cc per hektar, konsentrasi 0,02%, 25%, dan paraquat 375 cc per hektar, konsentrasi 0,2%. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan unsur hara yang optimum dan seimbang untuk memberikan hasil yang maksimum dan berkelanjutan. Tanah mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Di samping itu, aktivitas produksi kelapa sawit akan menyebabkan hilangnya unsur hara karena terbawa oleh buah yang dipanen. Untuk menjaga supaya unsur hara dalam tanah tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, perlu diadakan pemupukan. Pemupukan merupakan aktivitas produksi kelapa sawit yang membutuhkan biaya tinggi atau 60% dari keseluruhan biaya peliharaan. Apabila pemupukan dilakukan dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerugian. Untuk itu, pemupukan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman, unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila kurang, pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah N, P, K, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang sedikit saja, pertumbuhan tanaman akan terganggu, dan apabila kelebihan sedikit saja, tanaman akan kurang kesusunan. Unsur hara mikro adalah antara lain adalah B, Cu, dan Zn. Gejala kekurangan unsur hara. Kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Berikut merupakan unsur hara yang diperlukan dan gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan hara. Yang pertama ada nitrogen. Daun mengering, kuning pucat dimulai dari daun termuda, daun pendek dan keras. Yang kedua ada fosfor, daun mendek dan akar, anak daun keunguan, daun rumput dari sekitar tanaman berwarna ungu memanjang, batang dan tandan mengecil. Selanjutnya ada kalium, pada daun terdapat bercak kuning atau tembus cahaya. Yang keempat ada magnesium, daun menguning merata pada daun yang tua dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati, ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Yang kelima ada boron, ujung anak daun berbentuk pancing. Terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik. Bagian ujung daun memendek. Selanjutnya ada pengambilan contoh daun. Pengambilan contoh daun dilakukan untuk melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara lebih akurat. Panduan pemupukan akan dibuat berdasarkan kondisi kandungan hara yang terbaca saat analisa daun. Tujuannya mendapatkan contoh daun yang mewakili, mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium. Dengan contoh daun yang mewakili dan persiapan yang baik, analisa daun di laboratorium akan memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat. Mengecek defisiensi unsur hara N atau NPK, Mj, dan B.
Standarnya, pokok LSU harus sehat, normal atau produktif, serta tidak tumbuh di batas kebun, pinggir jalan, sungai, kampung, dan parit. Daun yang diambil adalah daun yang ke-17. Contoh tunggal digabungkan menjadi satu contoh kelompok. Waktu pengambilan pukul 7 sampai 12 siang. Cara pengambilan contoh daun. Pilih pokok yang memenuhi syarat, lalu tentukan daun nomor ke-17. Apabila pokok contoh tidak memenuhi syarat, maka mundur atau maju satu pokok dari LSU lama. Pokok daun ke-17 dengan dodos atau egrek yang tajam. Ambil tempat lebar anak daun dan pada bagian tengah pelepah, masing-masing 2 dari kiri dan 2 dari kanan. Ambil bagian tengah anak daun sepanjang 20 cm, masukkan ke dalam kantong plastik dan diberi tanda label sesuai dengan nomor pokok sampel. Isi belangko pengamatan visual sesuai dengan keadaan tanaman pada saat pengambilan contoh daun. Cucilah sampel daun dengan menggunakan kapas dan kain katun yang bersih yang telah dicelupkan ke air bersih. Bunga lidi daun. Gabungkan sampel tunggal menjadi satu sampel kelompok. Beri label, lalu kirimkan segera ke bagian pengeringan. Keringkan sampel dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Keluarkan sampel dari oven setelah kadar air yang didinginkan sudah tercapai. Daun telah rapuh. Waktu pengeringan, tebar satu sampel untuk satu rak. Beri label sehingga sampel tidak tercampur. Sampel yang sudah kering dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu diberi label. Kirimkan sampel ke laboratorium secepat mungkin sebelum dikirim. Simpanlah sampel di tempat kering. Selanjutnya ada pemupukan. Tidak semua unsur hara tersedia dalam tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman sehingga perlu dilakukan pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman optimal. Ini adalah jenis-jenis pupuk dan apa tujuan serta manfaatnya. Yang pertama adalah urea. Tujuannya untuk menambahkan unsur hara nitrogen ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Cara-caranya, karena sifat urea mudah menguap dan tercuci, maka pemupukan hendaknya dilakukan pada saat piringan bersih. Ditaburkan merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pojok sampai pinggir-piringan. Kalau ada pupuk yang menggumpal, harus dipecah dulu. Jangan memupuk dengan urea pada tanaman yang terkena penyakit atau crown disease. Untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, taburkan pupuk di bagian dalam atau atas piringan setengah lingkaran. Yang kedua, fosfor atau P. Tujuannya untuk menambahkan unsur hara fosfor ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Cara-caranya, pada TBM dan TM sampai dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebarkan dari dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menaburkan pupuk terputus-putus atau 1 atau 2 atau 3 per lebar piringan. Jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman. Kalau ada pupuk yang menggumpal, sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Untuk tanaman yang di pinggir jalan, parit, sungai, yang tapak kuda, penaburan pupuk setengah lingkaran di bagian dalam dan atas. Yang selanjutnya ada kalium. Tujuannya untuk menambah unsur hara ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Caranya sama dengan pemupukan sebelumnya. Selanjutnya ada magnesium. Tujuannya untuk menambah unsur hara magnesium ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produktivitas baik kualitas maupun kuantitas. Cara-caranya sama dengan sebelumnya. Yang kelima ada boron. Tujuannya untuk menambahkan unsur hara boron ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produktivitas baik kuantitas maupun kualitas. Cara-caranya dilakukan secara rutin pada TBM, sedangkan pada TM hanya dibutuhkan untuk kasus tertentu. Untuk dosis sampai dengan 50 gram per pokok diberikan pada ketiak daun ke-17 atau ke-25. Untuk dosis di atas 50 gram per pokok ditaburkan di piringan mulai dari pangkal batang sampai 1 meter. Pupuk yang menggumpal perlu dipecahkan terlebih dahulu.
Untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda perlu ditaburkan setelah lingkaran pada bagian dalam dan atas. Masuk ke materi berikutnya, hama dan penyakit. Hama adalah setiap jenis serangga dan hewan lainnya yang merusak tanaman. Penyakit adalah setiap mikroorganisme atau cendawan, bakteri, virus yang merusak tanaman. Serangan hama dan penyakit tersebut selain dapat menyebabkan produksi menurun, juga dapat menyebabkan kematian tanaman. Untuk menghindari risiko yang berat, perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit secara efektif dan efisien. Pengamatannya, tujuannya untuk mengetahui secara dini adanya hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit, mengetahui perkembangan populasi hama atau penyakit pada tingkat serangannya, mengetahui jenis hama penyakit yang menyerang tanaman. Sebagai dasar penentuan strategi pengendalian, standarnya global telling atau ambang toleransi, ulat api dan ulat kantong 3-5 ulat per pelepah. Tikus lebih besar 5% pokok yang terserang. Lebih kecil 5% pokok yang terserang. Effective telling, ambang bahaya. Ulat api dan ulat kantong lebih besar 5 ulat atau 5 ulat per pelepah. Tikusnya lebih besar 5% pokok terserang. Cara pengamatannya, global telling dilakukan pada titik sensus dan 6 pokok sensus secara bergantian tiap bulan. Hal yang diamati adalah ada atau tidak adanya tanda serangan hama atau penyakit pada pokok yang diamati. Perhitungan jumlah ulat dilakukan pada daun ke-17 atau yang ke-25 dari pokok yang diamati. Hasil sensus dicatat dalam belangko pengamatan hama atau penyakit. Effective telling dilakukan apabila dari global telling populasi sudah berada pada ambang bahaya. Pengamatan dilakukan pada 1 pokok titik sensus dan 18 pokok sensus sehingga semuanya ada 19 pokok yang diamati. Cara pengamatannya sama dengan pada global telling. Yang selanjutnya ada ulat api atau ulat kantong. Tujuannya untuk mengendalikan populasi ulat api dan ulat kantong agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Standarnya populasi ulat api dan ulat kantong di bawah ambang ekonomi. Jenis-jenis ulatnya, Tosea axina. Yang selanjutnya ada Setora nitens, Darna trima, Ploneta deducta. Jenis-jenis ulat kantong, Masena corbeti, Metisaplana, Cremastopistena pendula. Yang selanjutnya adalah risiko serangannya, memakan daun. Bila serangan berat, tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi turun. Bila tanaman kehilangan daun lebih besar 90% atau melidi, produksi turun sampai 70% pada tahun pertama setelah serangan dan 30% di tahun kedua. Bila tanaman kehilangan 25%, produksi dapat turun sampai 20%. Sifat ulat api, siklus hidup terdiri atas telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu. Kupu-kupu meletakkan telur di permukaan daun, dapat menghasilkan lebih dari 300 butir telur per ekor. Telur menetas setelah 4-7 hari. Ulat muda mulai makan dan mengikis permukaan daun paling bawah. Serangan yang berbahaya saat ulat memasuki umur pertengahan atau 25-30 hari. Ulat yang sudah tua akan jatuh dengan sendirinya dan terus membentuk kepompong di pinggir piringan atau pangkal batang atau tanah yang gembur. Setelah masanya habis, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu biasanya terbang untuk kawin pada peralihan siang dan malam. Populasi akan meningkat dengan menurunnya predator akibat gawangan di babat tandas, penggunaan herbisida, dan musim kemarau yang panjang. Sifat ulat kantong, larva ditinggal di dalam kantong yang terbuat dari daun. Ulat betina tetap tinggal di dalam kantong sepanjang hidupnya. Ulat jantan hanya tinggal dalam kantong sampai masa berkepompong. Setelah kupu-kupu terbentuk, akan terbang mencari imago betina. Dapat menghasilkan telur 300-3.000 butir. Larva yang baru menetas akan keluar dari ujung kantong menggantung pada benang yang dikeluarkannya. Larva muda akan mengikis daun dan membentuk kantong yang bertambah besar dengan bertambahnya umur ulat. Di samping itu, ulat dapat menyobek daun untuk membentuk kantongnya. Ulat kantong mulai
menyerang dari lingkaran kecil. Jika lalai, serangan dapat meluas dengan cepat. Pada serangan berat, pelepah bisa menjadi mati. Pengendaliannya secara manual, pengutipan ulat atau larva hanya dilakukan pada tanaman yang berumur 1-5 tahun. Luas serangan kecil atau lebih kecil 25 hektar dan populasi ulat kira-kira 4 ekor per pelepah. Pengutipan kepompong dilakukan dengan mengutip kepompong yang ditemui di piringan, gawangan, dan ketiak bekas pemotongan buah. Kemudian secara biologi, memperbanyak semut angkarang atau karanggo yang merupakan predator, mengurangi kemungkinan terjadinya kematian predator dengan penggunaan bahan kimia secara bijaksana, menanam atau memelihara tanaman penutup tanah untuk memperbaiki lingkungan hidup predator. Bila harus diadakan penyemprotan menggunakan virus predator ulat. Secara kimia, penyemprotan sebaiknya dilakukan apabila tidak saat mendesak karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Sebagai alternatif, dapat digunakan pestisida dengan metode infus akar. Cara dilakukan pada daerah senangannya tidak menyebar atau sporadis. Carilah akar yang aktif dengan cara mencangkul 30 cm dari batang. Akar yang aktif ditandai dengan warna agak hitam dan warna di dalamnya putih. Akar aktif yang dipilih adalah akar yang sehat atau tidak terluka, akan dibersihkan dari tanah. Akar diiris dengan memakai pisau tajam. Istilah plastik es yang sudah disediakan dengan insektisida bahan aktif delta metrin, konsentrasi 0,05% sebaiknya 150 cc. Masukkan akar yang sudah dipotong sampai dengan dasar plastik. Ikatlah bagian atas plastik dengan karet gelang. Alternatif penggunaan pestisida dapat juga dilakukan dengan metode injeksi batang, dilakukan pada daerah yang serangannya tidak menyebar atau sporadis. Mempersiapkan alat bor dan insektisida dengan jenis dan dosis sesuai anjuran. Bor batang dan kemiringan 45%, 45 derajat. Masukkan insektisida ke dalam lubang yang sudah dibuat, lalu ditutup dengan lilin dan tanah. Masuk ke hama berikutnya, yaitu tikus. Tujuannya menurunkan populasi tikus agar tetap berada di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan. Standarnya populasi tikus berdasarkan absorpsi bisa lebih dari 5% pohon diserang perlu dilakukan penilaian dengan racun tikus atau umpan. Jenis-jenis tikus seperti Ratus thiomanicus, Ratus argetiventer, Ratus diardi. Risikonya memakan buah. Pada serangan berat, lebih besar 10 buah yang digigit per tandan. Dengan keterlambatan populasi 300 ekor per hektar, dapat menghilangkan produksi minyak 240 kilo per hektar. Sifat-sifat tikus. Pada musim hujan, tikus tinggal di atas pohon. Pada musim kemarau, bersembunyi pada tumpukan pelepah. Masa kawin 2 bulan sekali dengan jumlah anak rata-rata 7 ekor. Umur dewasa dapat mencapai 4 bulan. Pengendaliannya dilakukan apabila lebih dari 5% pohon yang diserang dilakukan dengan cara pengumpalan atau racun. Umpan atau racun diletakkan di piringan atau di ketiak pelepah atau pada tandan. Setelah 3 hari sejak pengumpalan dilakukan pengamatan jumlah umpan yang dimakan. Apabila umpan racun yang dimakan lebih dari 20%, maka umpan perlu ditambah. Apabila umpan racun yang dimakan kurang dari 20%, maka umpan tidak perlu ditambah. Setelah 1 bulan sejak pemberian umpan, perlu dilakukan absorpsi lagi. Apabila ditemukan serangan berat, perlu dilakukan pemberian umpan lagi. Selanjutnya ada kumbang tanduk. Tujuannya mengendalikan populasi kumbang tanduk agar tetap berada di bawah ekonomi tanpa merusak lingkungan. Standarnya populasi kumbang tanduk di bawah ambang ekonomi. Risikonya, dalam keadaan serangan ringan, pelepah daun jadi patah akibat gertakan kumbang daun. Kumbang tanduk. Apabila menyerang atau merusak titik tumbuh, tanaman akan mati. Sifat-sifat. Menyerang tanaman muda di lahan yang baru diremajakan atau tanaman muda yang berdekatan dengan kampung yang banyak melakukan penerbangan kelapa. Kumbang tanduk atau lundi bersarang di bekas pelapukan tanaman kelapa sawit atau kelapa sawit. Pengendaliannya dilakukannya dengan cara sanitasi lingkungan, penanaman kacang, penutupan tanah terutama Mucunus sp. Kemudian ada penyakit busuk tandan buah. Tujuannya menurunkan populasi cendawan, marasmius
palmivorous agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Standarnya populasi yang diserang busuk tandan buah di bawah ambang ekonomi. Risikonya menyebabkan buah busuk tidak dapat diangkut ke pabrik karena merusak mutu minyak. Sifat-sifatnya disebabkan oleh cendawan Marasmius palmyrosus yang senang hidup pada daerah dengan kelembapan tinggi dan tanaman yang tidak bersih dari bekas bunga jantan dan tumbuhan epifit. Penunasan yang terlalu berat akan menyebabkan busuknya buah. Terlihat cendawan atau micelia berwarna putih pada kulit buah dan tandan yang sudah berumur 2-4 bulan, menyerang tandan buah yang terbawah. Cara pengendaliannya, melakukan pemenusan sesuai dengan petunjuk, membuang dan membakar buah serta bunga yang busuk. Yang selanjutnya ada cross disease. Tujuannya menurunkan populasi penyakit tajuk atau crown disease agar berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Standarnya populasi pokok yang diserang disease di ambang ekonomi. Resikonya, tanaman terlambat bereproduksi dan buah tidak normal. Batang dan yang terinfeksi dengan penyakit ini akan menyebabkan serangan penyakit busuk pucuk atau spare rot. Sifat-sifatnya, menyerang tanaman yang belum menghasilkan. Pelepah yang muncul tidak membuka sempurna dan jadi bengkok-bengkok. Pada daun yang belum membuka terlihat pembusukan yang berwarna coklat dan menyebar mulai dari bagian tengah. Anak daun jadi terputus lalu diikuti oleh infeksi sekunder jamur lainnya atau busuk pucuk. Serangan biasanya sudah terlihat sejak di pembibitan. Tingkat serangan belum terlebih ditentukan oleh faktor keturunan. Pemberian pupuk nitrogen atau urea akan memperburuk keadaan tanaman. Selanjutnya ada pengendaliannya. Lalu seleksi dengan sebaik-baiknya di pembibitan agar bibit yang terserang penyakit ini tidak tertanam di lapangan. Jangan berikan pupuk nitrogen atau urea pada tanaman yang terserang. Tergantung dari populasi tingkat serangannya. Common spare rot. Tujuannya menurunkan populasi penyakit busuk pucuk spare rot agar tetap berada di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan. Yang kedua ada risikonya, pada serangan ringan, tanaman yang dapat sehat dikembalikan tetapi daun menjadi tidak normal atau daun tumbuh kecil dan kaku. Jika serangan mencapai titik tumbuh, tanaman bisa mati. Jenis-jenis cendawan penyebab infeksi sekunder yang pertama adalah Fusarium oxysporum, Fusarium soloni, Fusarium sp, Fusarium proliferatum, Fusarium saccari, Fusarium incarnatum. Sifat-sifatnya merupakan infeksi sekunder setelah terserang bujuk tajuk seperti atau cross disease atau kumbang daun. Busuk pada daun baru akan berlanjut pada bagian-bagian lebih muda atau titik tumbuh. Terlihat pelepah daun yang tidak mau berkembang berwarna kuning dan kecoklatan. Gejala meluas ke seluruh bagian daun, lalu daun mengering dan terlukai. Pucuk tersebut dengan mudah dicabut, bagian pangkalnya kelihatan hancur dan mengeluarkan air yang berbau busuk. Pengendaliannya, bagian pelepah yang terserang perlu dicabut atau didoros. Pada serangan berat, sebaliknya tanaman ditumbang dan diganti apabila masih memungkinkan. Selanjutnya, kita masuk ke perawatan parit. Tujuannya, parit dapat mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar kebun dengan lancar. Dengan demikian, kadar air tanah stabil antara 20-25% dengan kedalaman air atau water table optimal 60 cm. Standarnya parit bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran air. Kedalaman parit masih menunjang kelancaran air parit. Cara-caranya, membuat sistem drainase berjenjang berupa drainase lapangan, drainase pengumpulan, dan drainase pembuangan. Drainase lapangan berupa parit buatan yang berfungsi menahan air yang ada dan mengalirkannya di permukaan tanah. Drainase pengumpulan dibangun berupa parit buatan, kolam, waduk, dan sebagainya yang berfungsi pengumpulan air dari suatu area tertentu dan mengalirkannya ke pembuangan. Drainase pengumpulan dapat juga berupa teras tersambung dan benteng yang mekanismenya pembuangan airnya melalui mekanisme pengeresapan tanah. Drainase pembuangan berfungsi mengeluarkan air dari suatu areal tertentu dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada seperti sungai, jurang, atau rendahan.
Selanjutnya masuk ke fase panen dan potong buah. Total produksi TBS per hektar per tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor balik yang berpengaruh langsung atau pelanggan panen, tunas dan transportasi, maupun berpengaruh tidak langsung penyaingan, pemupukan, konservasi tanah, dan pengendalian hama atau penyakit. Yang panen dan potong buah. Untuk mendapatkan TBS dengan rendaman yang tinggi, perlu pelaksanaan panen yang baik sesuai dengan standar matang panen, serta pelaksanaan transportasi yang baik, tidak ada restan. Kandungan asam lemak yang rendah akan didapatkan dengan melakukan panen sesuai dengan standar matang panen dan pengangkutan yang lancar segera setelah buah dipanen. Jalan adalah prasarana yang mutlak ada dan membutuhkan biaya investasi cukup tinggi. Kerusakan jalan akan memperlambat pengangkutan TBS ke pabrik dan pupuk dari gudang ke lapangan. Tujuannya pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Standarnya kriteria matang panen adalah satu brondolan yang jatuh secara alami per kilo TBS atau mengacu pada berat TBS sensus di awal semester. Semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Cara-caranya potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat atau yang tepat seperti atau dodos untuk pokok rendah, agrek untuk pokok tinggi. Pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi, digawang mati. Brondolan dikutip bersih termasuk di pelepah karena brondolan mempunyai minyak lebih besar 40%. Gagang tandan dipotong mepet atau cangkem kodok. Panjang gagang maksimum 2 cm. Tandan dan brondolan diangkut ke TPH. Tandan disusun rapi di TPH, brondolan ditumpuk terpisah di pinggir TPH. Cabang yang tertinggal di pokok harus lebih dari 48 cabang per pokok atau songgo 2 bila perlu panen tanpa membuang pelepah. Alat-alat yang digunakan, dodos atau anggrek sesuai dengan kondisi tanaman. Kapak untuk memotong gagang panjang, angkong, dan gancu. Rotasinya 7 hari sekali kembali ke seksi potong buah yang sama. Produktivitas hasil TBS atau per hektar. Produktivitas hasil TBS per hektar atau per tahun ditentukan oleh keaslian sumber genetik tanaman yang digunakan. Produktivitas hasil TBS per hektar atau per tahun jenis bibit yang sama akan berbeda pada kondisi sesuai dengan lahan yang berbeda. Produktivitas hasil sangat ditentukan oleh umur tanaman. Produktivitas hasil ditentukan oleh efektivitas tenaga kerja atau output potong buah per hari kerja, pusingan potong buah, kematangan buah, loses panen, dan jumlah tenaga potong buah yang tersedia. Yang selanjutnya ada tunas pokok. Tujuannya menghindari kehilangan brondolan yang tersangkut di pelepah, mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembangnya penyakit. Standarnya songgo 2 atau lebih dari 48 pelepah per pokok. Cara-caranya pelepah yang lebih dari standar ditunas mepet berbentuk tapak kuda agar arah keluar. Pelepasan berkas tunas disusun rapi di gawangan mati. Jangan membuang dan memotong pelepah melebihi standar yang ditetapkan atau songgo 2. Apabila kita tak melakukan penulisan atau membuang pelepah lebih dari standar atau songgo 2, baik saat panen maupun penulisan secara khusus, berarti kita lebih berbahaya dari ulat api dan ulat kantong. Apabila pelepahan dibuang dari lebih standar atau songgo 2 dapat berakibat sebagai berikut. Pengambilan unsur hara dan proses pengolahan menjadi makanan oleh daun akan tidak sempurna. Pembentukan TBS tidak sempurna, kematangan TBS tidak merata, TBS yang terbentuk menjadi busuk. Tanaman hanya mengeluarkan bunga-bunga jantan. Pertumbuhan batang cepat, semakin ke atas semakin kecil. Yang selanjutnya ada alat-alat. Dodos untuk tanaman umur lebih kecil 8 tahun, enggrek untuk tanaman umur 8 tahun atau lebih, kapak memotong gagang panjang. Rotasinya setiap 9 bulan atau 1,33 rotasi per tahun. Transportasinya, hasil panen perlu segera dikirimkan ke pabrik secepat mungkin untuk menjaga agar kualitasnya tidak menurun. Mempersiapkan alat transportasi yang dapat berfungsi dengan baik merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Tujuannya mengangkut TBS dan brondolan dari TPH ke pabrik segera mungkin agar asam lemak bebas minyak tidak lebih dari 3% dan mendapat rendaman minyak kelapa sawit setinggi mungkin. Standarnya TBS diangkut memenuhi standar matang panen. Brondolan harus diangkut semuanya. Cara-caranya,
TBS yang diangkut adalah TBS yang berada di TPH dan sudah diterima oleh kerani buah. Parkirlah truk atau traktor di pinggir jalan dengan TPH, jangan sampai masuk ke dalam parit. Seluruhnya buah yang sudah diantrikan di TPH harus terangkut hari itu juga ke PKS atau pabriknya. Pemeliharaan jalan. Kondisi jalan yang baik dan terawat dapat membantu kelancaran proses pengangkutan hasil panen tepat waktu. Dengan demikian diharapkan kualitas rendeman yang dihasilkan tinggi. Tujuannya, memelihara jalan atau drainase dan struktur jalan dari segala kotoran dan rumput yang tumbuh agar pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik secara lancar. Standarnya permukaan jalan padat dengan bentuk punggung kerbau atau batok yang kurap, sehingga air hujan tidak menggenang di badan jalan. Tidak ada bahan organik di badan jalan. Saluran drainase harus bebas dari rumput-rumputan dan kotoran lain sehingga aliran air selalu lancar dan tidak tergenang. Cara-caranya diadakan pemeliharaan secara rutin, parit harus dibersihkan dari kotoran dan rumput-rumputan, rumput pada bagian bahu jalan harus dibabat tandas, pelepahan sawit dan bahan organik lainnya jangan dibuang ke sungai supaya jembatan tidak cepat rusak. Sesuai dengan alatnya, sesuai dengan kebutuhan dari cara manual dengan menggunakan cangkul sampai cara mekanisa atau road grader. Rotasinya sesuai dengan kebutuhan, umumnya 1 sampai 2 setahun sekali. Dari penjelasan kita di atas bahwa kita tahu kelapa sawit ini merupakan tanaman yang menghasilkan minyak yang bisa membuat minyak itu menjadi bahan pokok bagi kehidupan kita. Dan penjelasan saya tadi adalah budidaya kelapa sawit, baik dari pembibitannya, baik dari biologinya, dan baik dari sampai pemanenan serta pemanfaatan jalan serta pengamatan jalan. Selanjutnya ada untuk pemanfaatan jalan serta bagaimana jalan itu biar bagus. Dan demikianlah video saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata dan sikap saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.